Perkenalkan, nama saya Eka Hoirunisa, mahasiswa jurusan Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Bagaimana, sudah siap belajar? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Kali ini kita telah memasuki tema rangkaian listrik dengan kompetensi dasar pada KD 3.5 dan 4.5 dengan indikator pembelajaran sebagai berikut. Sebelum kita mulai, perhatikan gambar berikut. Mengapa lampu tersebut dapat menyala ya? Pada saat saklar ditekan atau dihidupkan, maka rangkaian tersebut menjadi rangkaian tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dan menyebabkan lampu tersebut menyala. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Kuat arus memiliki satuan ampere dengan simbol huruf A besar. Besar arus listrik dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antara kuat arus listrik, hambatan listrik, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian yang akan dijelaskan melalui hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum tersebut dikemukakan oleh George Simon Ohm, seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman. Berdasarkan hukum tersebut, besar kuat arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan I kali R, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, V merupakan tegangan listrik dengan satuan volt, dan R adalah hambatan suatu rangkaian dengan satuan ohm. Penerapan rumus hukum Ohm dapat dilihat pada contoh soal berikut. Pada sebuah rangkaian listrik yang menggunakan baterai sebagai sumber arus dengan besar tegangan 1,5 volt dan besar hambatan 0,3 ohm, hitunglah besar arus listrik pada rangkaian tersebut. Untuk penyelesaiannya, karena rumus Ohm adalah V sama dengan I kali R, maka untuk mencari I, yaitu I sama dengan V per R. I sama dengan 1,5 dibagi 0,3, sehingga I sebesar 5 ampere. Selanjutnya, kita akan membahas hambatan kawat penghantar. Setiap kawat penghantar pasti memiliki suatu nilai hambatan. Nilai hambatan ini yang digunakan untuk membedakan kawat apakah ia termasuk bahan isolator atau bahan konduktor. Persamaan untuk hambatan kawat penghantar adalah R sama dengan Rho kali L per A, di mana R merupakan hambatan kawat, Rho merupakan hambatan jenis kawat, L merupakan panjang kawat, dan A merupakan luas penampang kawat. Dari persamaan tadi dapat disimpulkan bahwa hambatan kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat, berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, dan tergantung dari jenis kawat penghantar. Yang pertama, ada sebuah kawat tembaga, ya berarti jenisnya tembaga, mempunyai panjang 200 meter dan luas penampang 20 mm persegi.
Jika hambatan jenis tembaga 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, berapakah hambatan kawat tembaga tersebut? Oke, kita tulis dulu diketahui L panjang ini adalah 200 meter, A itu 20 mm persegi, di mana mm persegi kalau kita konversikan dalam meter persegi yaitu dibagi 1 juta atau dikali 10 pangkat minus 6 ya. Jadi Rho adalah 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter ya. Jadi ini tujuannya dikonversi ke meter dari milimeter ke meter supaya satuannya tetap satuan internasional. Yang ditanyanya jelas adalah hambatan kawat ya. Hambatan kawat didefinisikan sebagai R dari singkatan resistance seperti itu. Oke, langsung jawab. Dimana rumus R itu adalah Rho kali L per A, tinggal masukin aja 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter dikali 200 meter dikali 20 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Tapi kita coret satuannya, oke ya. Ketika kita coret satuannya, sisanya jadi ohm kan. Maka dari itu R satuannya ohm ya. Nah terus nanti 20 sama 20 ini bisa kecoret, tinggal dihitung aja, ketemulah R itu sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat minus 1 ohm, atau lebih sederhananya lagi adalah 0,17 ohm.